Hai everyone, perkenalkan nama aku Aiska K. Karens dengan NIM 250907045. Di video kali ini, aku akan membahas kasus pelanggaran Good Corporate Governance. Pernah nggak sih guys, kalian bayangin suatu hari tiba-tiba kalian dapat notifikasi kalau kalian baru aja buka rekening bank, padahal kalian nggak pernah ngajuin pembukaan rekening di bank itu? Atau mungkin bayangin deh, kalian tiba-tiba dapat tagihan kartu kredit, padahal kalian nggak pernah buat kartu kredit sama sekali. Banyak orang bakal ngira kalau hal ini tuh terjadi gara-gara identitasnya dicuri oleh hacker atau pelaku kejahatan cyber. Tapi tahu nggak sih gue, di kasus ini, faktanya tuh lebih mengejutkan. Jutaan rekening bank ternyata dibuka tanpa izin pemiliknya. Dan pelakunya bukan hacker, bukan juga penipu online. Pelakunya adalah salah satu bank terbesar dan paling dipercaya di Amerika Serikat. Yes everyone, this is the scandals of Wells Fargo, sebuah kasus yang menunjukkan bagaimana kegagalan good corporate governance dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat yang telah dibangun selama puluhan tahun. Jadi kan, sebelum masalah ini keungkap, Wells Fargo tuh dikenal sebagai salah satu institusi keuangan terbesar di Amerika Serikat gara-gara mereka punya jutaan nasabah yang tersebar di seluruh negeri. Reputasinya baik banget. Banyak masyarakat yang menganggap Wells Fargo sebagai bank yang stabil, aman, dan juga terpercaya. Tapi nyatanya, di balik semua citra baik itu, ada budaya kerja yang perlahan-lahan nyiptain masalah besar. Pada saat itu, manajemen perusahaan fokus sama strategi yang namanya cross-selling. Strategi ini bertujuan agar setiap nasabah menggunakan sebanyak mungkin produk yang ditawarkan bank. Contohnya, misalnya aku nih, punya rekening di Wells Fargo. Nah, Wells Fargo itu nggak cuma ngarapin aku punya rekening, tapi mereka juga ngarepin aku buka kartu kredit, buka rekening tambahan, asuransi, produk investasi, dan produk-produk lain yang dijual oleh Wells Fargo. Jadi makin banyak produk yang berhasil dijual ke satu nasabah, makin tinggi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Kira-kira siapa aja sih yang terlibat dalam kasus ini? Apakah karyawannya doang? Atau manajemennya doang? Faktanya, ada banyak banget pihak yang terlibat dalam kasus ini. Pertama, tentu aja manajemen puncak perusahaan yang menetapkan target penjualan sangat tinggi. Kedua, para karyawan yang berhadapan langsung dengan nasabah setiap hari. Dan yang ketiga adalah Dewan Direksi dan Sistem Pengawasan Internal Perusahaan yang harusnya mampu mengawasi risiko yang muncul dari kebijakan tersebut. Selain itu, ada juga regulator perbankan Amerika Serikat yang melakukan pengawasan dan penyelidikan setelah kasus ini terungkap. Meskipun ribuan karyawan terlibat dalam praktik pembukaan rekening bank palsu, investigasi menunjukkan bahwa akar masalah sebenarnya berasal dari budaya perusahaan dan sistem target yang diciptakan oleh manajemen. Di atas kertas, strategi ini tuh memang menjanjikan banget. Tapi faktanya, di dalam praktiknya, strategi ini tuh melahirkan tekanan yang luar biasa bagi para karyawan. Nah, supaya kita paham kenapa kasus ini bisa terjadi, kita perlu lihat dulu nih gimana semuanya bisa berkembang selama bertahun-tahun. Jadi di awal tahun 2000-an, Wells Fargo tuh mulai mendorong budaya penjualan yang sangat agresif. Karyawan gak cuma diminta untuk melayani nasabah, tapi juga diwajibkan untuk menjual sebanyak mungkin produk keuangan mereka. Makin banyak produk yang dijual, makin baik pula penilaian kinerja mereka. Dan makin lama, target yang dikasih tuh makin meningkat. Banyak karyawan yang mulai ngerasa kalau target tersebut tuh nggak realistis lagi, dan mereka ngerasa ada di dalam situasi yang sulit. Karena kalau targetnya nggak kecapai, mereka beresiko mendapatkan teguran, bahkan kehilangan pekerjaan mereka. Nah, di tengah tekanan tersebut, banyak karyawan yang mulai mencari jalan pintas. Mereka buka rekening tambahan menggunakan data nasabah yang udah ada tanpa minta izin terlebih dahulu. Mereka daftarin layanan baru, terus buat kartu kredit, buat rekening baru tanpa sepengetahuan pelanggan. Bahkan di dalam beberapa kasus, ada sejumlah kecil dana yang dipindahin dari rekening utama ke rekening baru agar rekening baru tersebut tuh kelihatan aktif. Nah, karena setiap rekening-rekening baru yang dibuat ini dihitung sebagai keberhasilan penjualan, angka kinerja perusahaan terus meningkat dong, karena banyak kan rekening baru yang dibuat. Manajemen ngelihat ini strateginya baik nih, hasilnya baik. Investor juga ngelihat pertumbuhan perusahaan mengesankan. Tapi ya, di balik angka-angka tersebut,
ada jutaan rekening yang sebenarnya nggak pernah diminta oleh nasabah. Dan yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini tuh udah berlangsung selama bertahun-tahun. Keluhan sebenarnya udah muncul dari lama, bahkan beberapa karyawan tuh udah ngelaporin masalah ini kepada pihak internal. Tapi ya balik lagi, budaya perusahaan tuh terlalu fokus sama pencapaian target, jadi peringatan-peringatan tersebut tuh nggak ditindaklanjutin sama mereka. Jadinya pada akhir tahun 2016, investigasi regulator mulai mengungkap bahwa jutaan rekening dan produk keuangan telah dibuka tanpa persetujuan nasabah. Nah guys, kasus ini jelas nunjukin kegagalan penerapan prinsip good corporate governance. Kenapa? Mari kita breakdown 5 prinsip tarif. Pertama, dari sisi transparansi. Perusahaan jelas nggak transparan dalam nyajiin kondisi yang sebenarnya kepada masyarakat. Karena angka penjualan yang dilaporin sebagian berasal dari rekening bank yang nggak sah. Dari sisi akuntabilitas, manajemen gagal memastikan bahwa sistem penjualan yang mereka buat itu dapat berjalan secara etis dan sesuai aturan. Dari sisi responsibilitas, perusahaan nggak melindungi kepentingan nasabah. Padahal, kepentingan nasabah seharusnya menjadi prioritas utama mereka. Dari sisi independensi, banyak karyawan yang merasa bekerja di bawah tekanan karena target-target yang nggak masuk akal ini, dan membuat mereka menjadi sulit mengambil keputusan secara profesional dan objektif. Yang terakhir, dari sisi fairness atau kewajaran. Jutaan nasabah merasa dirugikan karena data dan identitas mereka digunakan tanpa persetujuan. Kasus ini jelas nunjukin kalau ketika target bisnis lebih diutamakan daripada etika, seluruh prinsip good corporate governance itu, yang 5 itu, yang tarif itu tuh dapat runtuh secara bersamaan. Setelah masalah ini keungkapkan, dampaknya tuh gede banget guys. Wells Fargo harus bayar denda miliaran dolar kepada berbagai regulator. Reputasi perusahaan yang udah dibangun selama puluhan tahun ngalapin kerusakan yang sangat serius. Ribuan karyawan harus diberhentikan, terus kepercayaan masyarakat turun, investor mulai mempertanyakan kualitas tata kelola perusahaan, dan CEO Wells Fargo yang saat itu menghadapi tekanan besar akhirnya mengundurkan diri. Kasus ini menjadi contoh nyata kalau kerugian terbesar suatu perusahaan itu nggak cuma berupa uang, tapi juga hilangnya kepercayaan publik. Menurut saya, kasus Wells Fargo ini bukan sekedar kasus pelanggaran oleh individu-individu tertentu. Masalah utamanya tuh ada di sistem dan budaya perusahaan yang lebih mentingin target dibandingkan integritas. Ketika keberhasilan hanya diukur melalui angka penjualan, karyawan dapat terdorong untuk melakukan tindakan yang gak etis demi mempertahankan pekerjaan mereka. Kasus ini memberikan pelajaran penting kalau good corporate governance bukan hanya kumpulan aturan tertulis, tapi juga harus menjadi budaya yang diterapkan dalam setiap aktivitas perusahaan. Tanpa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, perusahaan sebesar apapun dapat kehilangan aset terpentingnya, yaitu kepercayaan masyarakat. Dan itulah yang terjadi pada Wells Fargo. Sekian hasil analisis saya mengenai skandal Wells Fargo sebagai salah satu contoh kegagalan penerapan good corporate governance. Dari kasus ini, kita dapat belajar kalau budaya perusahaan, sistem pengawasan, dan penerapan prinsip good corporate governance punya peran yang sangat penting dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam dunia bisnis agar tidak ada yang mengabaikan etika demi mencapai target dan keuntungan. Terima kasih.